Saya Sinta dengan NIM 2802069. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint mengenai Great Leader, Great Influence, atau seorang pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang dapat mempengaruhi bawahannya. Untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah kepemimpinan dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Talal, LC.M.Si.M.Ed. Great leaders, great influencer. Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang mampu memberikan pengaruh terhadap karyawannya. Pastinya pengaruh yang positif, karena pengaruh seorang pemimpin sangat berdampak terhadap kinerja karyawan dan tujuan utama perusahaan. Seorang pemimpin yang menjalankan tugas kepemimpinannya dengan positif, maka akan memberikan pengaruh yang positif bagi karyawannya, dan begitu pun sebaliknya. Seorang leader harus berperilaku baik, menjaga sikap, untuk membangun kredibilitas menjadi positif dan proaktif, membangun kepercayaan, menginspirasi, serta membantu orang untuk menjadi sukses. Dr. Philip Pulaski, seorang neurologis Amerika, berpendapat bahwa orang yang berpengaruh adalah dia yang membawa dampak dalam kehidupan orang lain. Pengaruh positif yang diberikan seorang pemimpin akan menimbulkan rasa hormat karyawannya dalam jangka waktu yang lama, bahkan sampai sudah tidak menjadi seorang pemimpin lagi. Menjadi pemimpin yang hebat tidak datang dengan sendirinya, melainkan melalui proses yang sangat panjang dan konsistensi. Siapa saja bisa menjadi seorang pemimpin apabila ia layak untuk diberikan jabatan sebagai seorang pemimpin. Beberapa definisi dari kepemimpinan adalah: yang pertama, getting things done, yaitu mencapai hasil dari orang lain. Yang kedua, menggerakkan orang lain untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan. Yang ketiga, kepemimpinan itu adalah pengaruh, tidak lebih dan tidak kurang. Dan yang keempat, kepemimpinan adalah satu kata yang influence, artinya mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Ada beberapa teori kepemimpinan yang harus diketahui oleh seorang pemimpin. Yang pertama, teori orang hebat, yaitu kepemimpinan yang terbawa dari lahir, bukan karena menyatakan pemimpin yang hebat memiliki sifat dibentuk. Pemimpin tipe ini memiliki sifat alami seperti kecerdasan, keberanian, membangun kepercayaan diri, intuisi, serta pesona alami. Yang kedua, teori sifat menyatakan sifat alami tertentu yang dimiliki oleh seseorang yang menjadikannya seorang pemimpin. Sifatnya tidak timbul secara alami, namun dapat dibentuk. Di antaranya daya tarik, kecerdasan, dan karisma. Yang ketiga, teori perilaku menyatakan lebih berfokus pada perilaku, sikap, serta lingkungan yang membentuk karakter seseorang pemimpin yang hebat. Yang keempat, teori transaksional atau teori manajemen menyatakan menggunakan prinsip kesepakatan antara pemimpin dan bawahan tentang apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan untuk mencapai tujuan tanpa melakukan pelanggaran. Teori ini memiliki nilai-nilai yang berlaku dengan proses pertukaran dan keuntungan timbal balik yang memuaskan semua pihak. Seorang pemimpin harus memiliki etika kepemimpinan, yaitu sifat utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar kepemimpinannya berjalan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan sesuai norma yang berlaku. Prinsip dalam etika kepemimpinan antara lain menjaga perasaan karyawan atau bawahan dan pihak eksternal, memecahkan masalah dengan rendah hati, menghindari pemaksaan kehendak, dan menghargai orang lain, menanggapi masalah dengan cepat dan tepat, selalu memperbaiki diri, dan mengedepankan sikap jujur, disiplin, dan dapat dipercaya. Sedangkan nilai kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin antara lain integritas, moralitas, tanggung jawab, visi, kepemimpinan, kebijaksanaan, keteladanan, menjaga kehormatan, beriman, kemampuan berkomunikasi dengan orang lain, serta berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ada beberapa tipe dan gaya kepemimpinan.
Setiap seorang pemimpin pasti memiliki tipe dan gaya kepemimpinan sendiri yang menjadi ciri khas dari kepemimpinannya. Yang pertama, tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan otoritas. Yang kedua, tipe kepemimpinan paternalistik. Yang ketiga, tipe kepemimpinan karismatik. Yang keempat, tipe kepemimpinan demokratis. Dan yang kelima, tipe kepemimpinan militeristik. Sedangkan untuk gaya kepemimpinan, yang pertama, gaya kepemimpinan demokratis. Yang kedua, gaya kepemimpinan delegatif. Yang ketiga, gaya kepemimpinan birokratis. Yang keempat, gaya kepemimpinan laissez-faire. Yang kelima, gaya kepemimpinan otoriter. Yang keenam, gaya kepemimpinan karismatik. Yang ketujuh, gaya kepemimpinan diplomatis. Yang kedelapan, gaya kepemimpinan moralis. Yang kesembilan, gaya kepemimpinan administratif. Yang ke-10, gaya kepemimpinan analitis. Dan ada beberapa gaya kepemimpinan lainnya. Seorang pemimpin yang hebat harus memiliki beberapa karakter pemimpin. Yang pertama, berpendirian teguh. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, proaktif. Yang keempat, fleksibel. Yang kelima, komunikatif. Yang keenam, berpikiran terbuka. Yang ketujuh, cerdas. Kedelapan, percaya diri. 9, antusias. 10, teratur. 11, evaluatif. Dan 12, penuh penghargaan. Beberapa model gaya kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan karismatik adalah kepemimpinan yang berasal dari anugerah Tuhan, yang mana mempunyai kemampuan luar biasa yang kuat dan adanya ketertarikan emosional yang kuat yang dipimpin kepada pemimpinnya. Contohnya, Bung Karno atau Mahatma Gandhi. Yang kedua, kepemimpinan transaksional adalah kepemimpinan untuk mengendalikan bawahannya dengan cara menggunakan kekuasaan untuk mencapai hasil. Dengan cara, satu, mengelola bawahan dengan memberi reward dan punishment. Yang kedua, biasa menerapkan transaksi yang saling menguntungkan dengan bawahan. Yang ketiga, kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang efektif dan telah diterapkan di berbagai organisasi internasional yang mengelola hubungan antara pemimpin dan pengikutnya dengan menekankan pada beberapa faktor, antara lain perhatian, komunikasi, kepercayaan, rasa hormat, dan resiko. Seorang pemimpin juga harus memiliki power pemimpin. Ini berarti seorang manajer atau leader membutuhkan pengaruh dan kekuasaan untuk bisa mencapai tujuannya. Ada 4 jenis power. Yang pertama, personalist power. Lebih digunakan untuk menunjukkan bahwa kekuasaannya lebih besar dari orang lain, menunjukkan keistimewaan statusnya. Yang kedua, personal power. Berasal dari keahlian tertentu, sering disebut expert power. Dapat juga berasal karena persahabatan atau disebut referred power. Yang ketiga, position power. Berasal dari otoritas yang sah atau legitimate power. Secara formal memiliki kendali atas sumber daya manusia, finansial, dan fasilitas. Yang keempat, prosocial power. Kekuasaan tersebut tersebar di seluruh jenjang jabatan, tidak hanya di puncak jabatan. Saling berpengaruh mempengaruhi satu sama lain, banyak memberikan keuntungan, pekerjaan mudah terselesaikan. Ada beberapa tipe mengelola bawahan. Yang pertama, tipe bawahan konstruktif, yaitu berani mengembangkan tanggung jawab, dapat dipercaya, mampu memahami dan menginterpretasikan keinginan atasan, tidak sekedar meniru atasan, tetapi memiliki pemikiran kreatif, berpandangan ke depan, memiliki ambisi, serta anggap terhadap berbagai situasi. Kedua, bawahan tipe rutin, yaitu tingkat kemampuan intelektual dan daya imajinasi di bawah tipe konstruktif. Kurang memiliki inisiatif, namun jika diarahkan dengan benar, ia dapat bekerja dengan loyal dan sepenuh hati. Yang ketiga, bawahan tipe impulsif, cenderung mudah berubah mengikuti lingkungan, seperti bunglon, melakukan tugas atas dasar suka atau tidak pimpinan. Yang keempat, bawahan tipe subversif, sulit dikontrol, tidak memiliki prinsip yang kuat, cenderung memikirkan keuntungan pribadi, dapat menghalalkan berbagai cara untuk mencapai keinginan,
seperti provokasi, memplagiat, atau sebagainya. Ada beberapa nilai kepemimpinan yang wajib dimiliki dan diimplementasikan oleh seorang pemimpin atau seluruh pegawai. Yang pertama, integritas. Yang kedua, profesionalisme. Yang ketiga, penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Yang keempat, sinergi. Yang kelima, pelayanan. Dan yang keenam, kesempurnaan. Sekian penjelasan dari saya mengenai Great Leader, Great Influence. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ingin memberikan komentar atau tambahan, dipersilahkan dengan segala hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.